sebab sengsara dan miskin aku. Daud sangat mengerti hati Tuhan. Daud dengan rendah hati berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Daud sudah rendah hati ketika ia diurapi oleh Samuel saat dia masih remaja, ya. Ia sudah diurapi menjadi raja dan sudah bekerja bagi Saul waktu itu. Namun ketika pulang, ia tetap mengemban tugasnya sebagai gembala. Sampai dia sudah diangkat menjadi raja, ia tetap rendah hati. Kita bisa lihat di Mazmur 3, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anak yang sangat dikasihinya. Di ayat 4 tertulis, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Walaupun dia raja, Daud tahu sebagai raja, dia ingat bahwa apa yang dia peroleh semua merupakan anugerah dari Tuhan. Dia tidak khawatir akan kehilangan tahtanya waktu itu, tidak langsung emosi, ya. Nah, karena dia yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengembalikannya. Mengapa Daud tidak menghadapi Absalom langsung? Dengan mengandalkan militernya dan segala pengalamannya di perang, tetapi memilih meninggalkan Yerusalem dengan berjalan menaiki bukit-bukit dan meninggalkan segala kemegahannya di istana dan keluarganya. Nah, Daud menunjukkan kualitas imannya. Ia dengan rendah hati berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Ia mengakui kuasa dan pertolongan Tuhan atas masalah yang dihadapinya. Daud tidak marah dan mempertanyakan Tuhan, walaupun puluhan ribu tentara Absalom ingin membunuhnya. Daud percaya pada cara Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya daripada memakai cara manusia. Di Mazmur 3 ayat 6, 7, dan 8a tertulis, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah, Allahku. Daud sepenuhnya beriman dan percaya Tuhan pasti menolong dia. Dan dia pun dapat istirahat dengan tenang dan bangun lagi dalam keadaan selamat. Di Mazmur 149 ayat 4 tercatat, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Daud yakin benar, ya, yakin benar apabila dia hidup dengan rendah hati, berkenan pada Tuhan, maka keselamatanlah akan dia peroleh. Di Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita bisa memperoleh kasih karunia Tuhan, ya, lebih-lebih lagi di dalam hidup kita, sungguh satu blessing, ya, satu berkat yang luar biasa. Jadi rendah hati itu memang harus kita lakonin. Daud berpegang teguh hanya pada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih hormat dari dirinya, karena dialah yang tertinggi. Daud menyembah Allah dengan benar dan taat dalam keadaan apapun. Daud selalu mengutamakan Tuhan. Dengan rendah hati, Daud selalu bertanya kepada Tuhan apa yang seharusnya dia lakukan. Sehingga dalam setiap perang, Daud selalu diberi kemenangan oleh Tuhan. Contohnya, sudah pernah menang dengan Filistin, tetapi dia masih bertanya kepada Tuhan, apakah dia boleh atau tidak. Tetapi Daud sebagai raja yang diurapi, kenapa begitu banyak tahap pembentukan dan kepedihan yang harus dia alami? Kita bisa lihat di 1 Samuel 20 ayat 18 sampai 42.
karena ayatnya panjang, saya ambil beberapa saja ya. Nah, itu mengenai perjanjian antara Daud dan Yonatan. Karena amarah Saul begitu besar, Yonatan tahu bahwa Daud tidak akan punya kesempatan hidup jika ia kembali kepada Raja Saul, maka Daud dan Yonatan pun berpisah dan kehidupan menggembara Daud pun dimulai. Dia melarikan diri dari Saul, bahkan hingga bersembunyi di daerah orang Filistin. Disinilah pembentukan tahap ketiga dari Tuhan kepada Daud. Pada tahap pertama, kita sama-sama tahu, yaitu Tuhan melatih Daud yang masih berusia kecil, mampu bertarung melawan singa dan beruang demi menjaga domba-dombanya yang jumlahnya sangat sedikit. Bayangin anak kecil ya, sendiri ya melawan singa dan beruang. Nah, pada tahap kedua, Tuhan membentuk Daud menjadi pahlawan besar di tengah-tengah Israel. Kita juga udah tahu dia pembunuh Goliat ya. Pada tahap ketiga, inilah tahap di mana Tuhan membentuk Daud untuk semakin bergantung kepada Tuhan dengan segala penindasan, ketidakadilan, dikejar-kejar tanpa alasan dan mau dibunuh, tidak tahu harus tinggal di mana dan lain sebagainya. Yang semuanya itu telah membentuk Daud menjadi begitu agung sehingga dia dapat menjadi raja Israel, pemimpin dari dinasti kerajaan yang akan menurunkan Sang Mesias dan menjadi gambaran kehidupan Sang Mesias yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus lebih dari 900 tahun kemudian. Daud adalah seorang raja yang paling banyak mengalami kesedihan dan banyak menangis kepada Tuhan. Di Mazmur 6 ayat 7 tercatat, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Kalau kita nangis, paling bantalnya yang basah ya. Tapi Daud tulis, air mataku membanjiri ranjangku. Betapa banyak kepedihannya ya. Mazmur 56 ayat 9 juga mencatat, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di versi ILT, bukankah itu ada dalam kitabmu? Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan kita banyak mengalami pergumulan, kesedihan, kita menangis kepada Tuhan, air mata kita Tuhan taruh dalam kirbatnya. Dan Tuhan mencatat, dan semuanya nantinya untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sebenarnya menangis adalah suatu hal yang positif. Air mata merupakan satu anugerah besar dari Tuhan. Air mata dapat melepaskan zat enkapalin, yaitu zat penghilang rasa sakit yang dihasilkan secara alami dalam otak. Dengan menangis, kita bisa mengurangi rasa sakit, tekanan, dan kesedihan. Seperti waktu kita kecil, kalau kita jatuh, kita menangis di pangkuan ibu, ya, kita juga boleh berdoa, menangis di pangkuan Tuhan. Ya, Tuhan akan taruh air mata kita di kirbatnya. Kirbat itu adalah kendi atau semacam kantung untuk anggur. Ya, dan juga jika ada yang mengalami duka, biarlah mereka menangis. Jangan dilarang, karena itu akan meringankan sedikit rasa kepedihan mereka. Biarlah mereka ada waktunya untuk menangis. Ya, nah, oke, kita lanjut mengenai pembentukan dari Tuhan. Apakah kita juga dibentuk? Ya, hati-hati dengan kenikmatan yang mencerat. Kita sering bersyukur karena diberi kemudahan, kelonggaran, dan kenikmatan hidup. Semua hal yang menawarkan kemudahan kita selalu terima sebagai berkat Tuhan yang besar.
Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kesulitan dan penderitaan menjadi cara Tuhan melatih Daud. Kita bisa lihat ya, betapa banyak pembentukan yang Tuhan bentuk atas Daud. Tuhan pakai untuk menempa seseorang yang kemudian menjadi seorang raja yang agung yang dipakai oleh Tuhan. Kalau saat ini kita bisa menikmati kemudahan hidup dengan segala fasilitas yang sangat nikmat, ya, kenikmatan hidup itu semua merupakan berkat dari Tuhan, tetapi merupakan berkat yang bernilai kecil, bahkan kadang bisa menjadi jerat yang membuat kehidupan kita jadi terlena. Misalnya banyak buang waktu dengan menonton drakor, ya, dengan lihat lain-lain, ya, Tuhan dilupakan. Tetapi kalau kita diizinkan Tuhan menempuh berbagai kesulitan, ujian yang bertubi-tubi, jangan lagi menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa yang salah. Bukan salah suami, bukan salah istri, bukan salah anak, bukan salah orang tua, tetapi ingat itu semua Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Inilah pembentukan yang sangat agung yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang akan Tuhan murnikan dan Tuhan pakai untuk kemuliaan-Nya. Amin. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita arahkan hati untuk dibentuk Tuhan. Tekun mengikuti Tuhan, bergantung kepada Tuhan, tidak melibatkan diri dalam dosa. Dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Jaga hati, jaga mulut, belajar rendah hati, mau memahami apa yang dialami orang lain. Karena masing-masing dari kita mempunyai pergumulan yang kita perjuangkan. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu orang lain lagi perjuangkan apa, ya, dan orang lain juga tidak perlu memberitahukan kita. Dan kita juga tidak perlu memberitahukan semua orang, ya. Misalnya ada sedikit hal kita masuk ke Facebook, masuk ke IG, masuk ke WA, semua itu tidak. Tapi kita datang bersujud, menangis, berdoa kepada Tuhan. Ya, nah kita juga berbelas kasihan satu dengan yang lain, apalagi di pandemi ini ya. Jauhkan dari mengasihani diri. Mengasihani diri ya, merasa sendiri adalah korban ya, jangan lagi. Tadi kan sudah ditekankan jangan salahkan siapa-siapa. Ya, kita belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf tidak pernah salahkan siapa-siapa dia. Dan juga Musa dan juga Daud ya, kita lihat ya, dia dikejar-kejar tanpa alasan. Tanpa alasan yang dia mengetahui ya, tidak salah apa-apa tapi dikejar mau dibunuh ya. Selain itu dia juga akan dibunuh, dilawan oleh Absalom, anak kesayangannya. Dan di keluarganya juga terjadi perkosaan antara saudara gitu ya, dan juga pembunuhan. Betapa pedihnya hati Daud, walaupun dia seorang raja. Jadi kita sebagai manusia biasa tentu banyak sekali pergumulan yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, kita tidak sendiri. Tuhan selalu ada di dekat kita. Ingat waktu kecil kalau nangis, jatuh, nangis ya, orang tua kita datang, udah nggak apa-apa, dia peluk, itulah cara Tuhan memeluk kita ya. Nah, jauhkan dari mengasihani diri. Kenapa? Karena akan membuat kita lemah dan ragu-ragu akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Nah, selalu ingat penderitaan kita tidak seberat penderitaan yang diderita oleh Yesus. Untuk itu, jangan sia-siakan pengorbanannya yang begitu besar untuk kita.
banyak hal yang baik yang kita bisa kerjakan. Saya pernah ikut tur ke Barcelona, mengunjungi satu gereja ya, Familia yang sangat terkenal. Gerejanya masih sampai saat ini masih direnovasi terus, mungkin sampai Tuhan Yesus datang juga belum selesai ya, karena begitu detail ya. Antoni Gaudi ya, arsitek ini seumur hidupnya dia hanya untuk Tuhan. Ya, dia mendesain ya, begitu masuk sudah ada ini ya, ada ukiran Yesus lahir sampai Yesus dikhianati sampai Yesus disalib ya, itu semua itu cerita ada di dalam. Gereja yang sangat bagus ya, sampai sekarang nama dia itu disebut-sebut terus. Walaupun kita manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi kemuliaan dari Tuhan tuh masih ada pada kita ya. Kita lihat banyak orang yang begitu pinter ya menciptakan sesuatu. Kadang-kadang kita sampai kagum melihatnya ya. Itu hanya sisa-sisa ya. Mintalah sama Tuhan ya, kasih karunia Tuhan, biarlah kita juga diberi kreativitas, banyak hal yang baik yang kita bisa kerjakan selagi kita masih ada di sini. Tidak hanya mengejar kesuksesan ya. Manusia selama masih hidup memang selalu ingin sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Kata magic words dari orang marketing biasanya, saya akan update fasilitas Bapak ya. Wah, itu pelanggannya pasti akan senang sekali ya, di-upgrade ya. Nah, tujuan hidup manusia pada umumnya adalah ramai-ramai mengejar ke satu titik, yaitu kesuksesan. Apapun harganya yang harus dibayar, ya. Siapa yang mengajar kita, siapa yang mulai itu nggak jelas ya, tapi itulah tujuan yang ramai-ramai dikejar kita. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau kita baca di firman Tuhan itu ya ada di Pemazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Di Mazmur 39 ayat 7 juga tercatat, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Alangkah kasihan ya kalau seumur hidup hanya berjuang untuk kesuksesan ya, setelah meninggal juga tidak tahu siapa yang akan memakainya nanti ya, akan meraupnya. Jadi tujuan hidup kita adalah lebih intim lagi dengan Tuhan. Segala yang kita buat, segala yang kita kerjakan, ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, itulah yang kita kejar. Sekian sharing renungan pagi ini. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa sharing ini. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah menyampaikan sharing renungan ini dengan sederhana dan singkat. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi rema di dalam hidup kami, ya Tuhan. Pimpin setiap kami, Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar tujuan hidup kami adalah memuliakan Engkau. Bukan mencari kesenangan sendiri, bukan cari kesuksesan, hanya sementara di dunia fana ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sangat diberkati melalui hambanya. Saya sangat diberkati dalam firman Tuhan pada pagi ini. Sedikit saya
kita tambahkan atau kita baca sedikit di ayat 7 ya. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Ayat 10, sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat mencintai kami dengan cinta kasih yang kekal, Allah yang terus menopang hidup kami, masing-masing Tuhan, keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyatukan kami semua Tuhan, teman-teman di TDP ini Bapa, sungguh sangat luar biasa Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, tidak pernah lepas dalam hidup kami Bapa sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesatuan iman ini Tuhan, kesatuan hati, kesatuan roh ya Tuhan. Tuhan terus mendidik kami setiap pagi Bapa, supaya kami semua Tuhan sebagai anak-anak-Mu berjalan dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Kami terus Tuhan rindu Bapa, mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami terus rindu haus Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu setiap pagi Tuhan, kami dididik Tuhan. Kami dibina oleh Roh Kudus Tuhan setiap pagi Bapa. Engkau mengajari kami semua Tuhan untuk tetap setia Bapa. Sehingga iman kami Tuhan sungguh semakin berkenan kepadamu Bapa. Iman kami sungguh-sungguh Tuhan semakin melekat kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari kami Tuhan, kami hidup di hari-hari yang penuh dengan masalah, tantangan, cobaan. Kami hidup di hari-hari terakhir Tuhan, kami yakin, kami percaya Bapa. Kami hidup di zaman akhir Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini. Yang sangat terus membangun iman kami. Semakin berkenan kepadamu. Terima kasih hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai. Melahirkan tim doa ini ya Tuhan, teman-teman dalam doa ini Bapa. Ajar kami terus tetap setia Tuhan. Ajar kami terus Tuhan tetap haus rindu Engkau setiap pagi. Sehingga kami terus Tuhan bangkitkan roh kami Tuhan untuk semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kau juga terus berkarya. Kau juga menyembuhkan Tuhan teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang semua telah berlalu Bapa. Masalah-masalah dari masalah Tuhan. Kau juga menopang, menolong kami. Keluarga lepas keluarga Tuhan. Dan apabila Tuhan di antara saudara-saudara kami yang masih mengalami pergumulan yang berat, Tuhan menopang, Tuhan menolong. Tuhan mengajar Tuhan. Tuhan mendidik Bapa. Sehingga kami tetap setia di dalam Engkau. Dan kami Tuhan saat ini, pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama Bapa, saat berdoa Tuhan. Untuk bangsa kami, Indonesia yang Tuhan cintai. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa. Karena Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong pemimpin kami Tuhan. Sehingga pandemi COVID Tuhan sudah melandai Tuhan. Dan saat ini kami saat berpikir Bapak dalam nama Yesus Tuhan, ketika terjadi gelombang COVID yang ketiga Bapak, supaya Indonesia tetap menjalankan mandat sebagai tuan rumah pertemuan G20 Tuhan, tanggal 1 Desember 2021 Bapak. Tuhan menolong, Tuhan menopang bangsa kami Tuhan. Tuhan mempersiapkan semuanya Bapak, sehingga bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Tuhan diberkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia Tuhan. Dan bangsa Indonesia Tuhan juga
tidak dipandang rendah oleh bangsa lain Tuhan. Bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia Bapa melalui G20 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga gerakkan anak-anak-Mu, hamba-Mu, orang-orang kudus Tuhan Bapa, untuk menopang dalam doa Tuhan, supaya acara ini Bapa berjalan dengan baik, dijauhkan Tuhan dari segala macam gangguan, keamanan dijauhkan Tuhan dari segala macam bentuk terorisme Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memproteksi, Tuhan yang mempersiapkan semuanya Tuhan, anak-Mu, hamba-Mu yang terlibat Bapak. Para pemimpin kami yang terlibat Tuhan mengurapi Tuhan. Tuhan juga berikan mereka motivasi yang sungguh-sungguh Tuhan dalam persiapan pertemuan negara-negara G20 ini Bapak. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan agar pengawasan protokol kesehatan tetap diketatkan Bapak oleh pemerintah Bapak. Sebab mulai banyak kelemahan pengawasan di lapangan dan disiplin masyarakat semakin berkurang. Tuhan sadarkan masyarakat bangsa ini Tuhan. Tuhan sadarkan juga para pemimpin Bapak supaya tetap tidak lengah Tuhan dalam pengetatan pemberantasan dan pengawasan protokol kesehatan ini Bapak. Tuhan tolong Tuhan supaya tidak terjadi pandemi yang ketiga kali dalam nama Yesus Tuhan yang menghentikan pandemi di negeri kami ini Tuhan. Kami yakin percaya Bapak, apabila disiplin masyarakat bangsa kami Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak, maka sungguh semakin berkurang Tuhan pandemi, semakin tidak ada lagi Tuhan pandemi yang terus melanda bangsa ini. Kami yakin Tuhan akan mengendalikannya semua ya Bapak. Tuhan juga berkati Tuhan Indonesia agar menang dalam menghadapi gugatan Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional karena pemerintah melarang mengekspor biji nikel Tuhan. Yang berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mencampur tangan juga permasalahan ini Bapak. Tuhan menolong bangsa kami Tuhan, memberi kesempatan bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mandiri Tuhan, bangsa yang memiliki potensi yang sangat besar Tuhan. Biarlah Tuhan akan menjadi berkat bagi bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan ke DPR RI Tuhan bisa bekerja lebih maksimal. Mengingat dari total 37 rancangan undang-undang yang masuk prolegnas Tuhan baru 5 rencana undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang. Tuhan Yesus, aku juga campur tangan dalam hal ini Tuhan. Berikan kesungguhan untuk DPR RI Tuhan, DPR pusat Tuhan dalam bekerja yang terlibat dalam rancangan undang-undang ini Tuhan. Berikan mereka kesungguhan hati. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh memikirkan bangsa ini Tuhan, demi kemajuan bangsa kami. Memikirkan masyarakat adil dan makmur Tuhan. Pakai terus anggota DPR supaya mereka memiliki motivasi yang benar. Mereka memiliki hati yang tulus Tuhan dalam mengemban tugas bangsa negara kami ini Bapak. Sehingga mereka bekerja dengan jujur, mereka bekerja dengan adil, dijauhkan dari pikiran kotor, pikiran yang mementingkan diri sendiri, dijauhkan dari pikiran-pikiran yang korupsi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan mengendalikannya semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus Tuhan memperkuat kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terus semakin giat dalam doa, semakin giat dalam meningkatkan Bapak pelayanan kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapak, Tuhan dengar doa kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Menyempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau mengajarkan seperti Daud untuk bergantung dalam hidup kami. Kami tahu karena tiap langkah hidup kami di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu indah bagi kami ya Pak.
Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Dialah langkah-langkah hidup kami, tetaplah dalam Engkau Bapa. Kami tahu Engkau yang memimpin dalam setiap langkah kami. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Bapa. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih ya Bapa. Dialah langkah-langkah keluarga kami, Engkau yang mengaturnya Bapa. Di masa pandemi ini Bapa, kami meyakini bahwa Engkau yang memegang langkah keluarga kami, usaha kami, rumah tangga kami. Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera, dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Amin. Terima kasih buat pelayanannya Ibu Deborah Yusta. Ya, saya mau tanya seberapa banyak kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini sungguh memberikan kita banyak hal
bahwa doa Daud dijawab karena dia memiliki sikap rendah hati. Ya. Di Mazmur 126 ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saat ini kita diingatkan untuk datang kepada Tuhan dengan memiliki sikap rendah hati, dengan memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Kenapa? Karena di ayat Mazmur 86 ayat 5, 13 dan 15, karena pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan berlimpah kasih setianya. Tuhan itu berlimpah kasih setianya. Dia Maha Pengampun. Pagi ini kita didorong, miliki kita sikap rendah hati, dan curahkan hati kita kepada Tuhan. Curahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Karena kasih setianya akan turun selalu melimpahi kita. Tantangan hidup, ujian dalam hidup ini, itu baik buat kita. Yaitu untuk membentuk kita menjadi kuat. Tidak membentuk kita menjadi loyo. Sekali lagi, tidak membentuk kita menjadi loyo. Kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Menjadi anak Tuhan yang powerful. Tunjukkan bahwa kita memiliki jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat Pastor Deborah Yusta. Ya, sungguh memberkati. Saat ini kita belajar bahwa dengan sikap rendah hati, dengan memiliki sikap yang tulus di hadapan Tuhan, kita percaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ada yang perlu didoakan, ada yang perlu dibantu dalam doa? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ini ada beberapa doa nanti. Yang single parent juga. Kemudian orang itu masuk ke rumah sakit Siloam, dioperasi, dan Tuhan berikan pertolongan, di mana pembuluh darahnya pecah, dan saya berdoa supaya orang ini Tuhan beri pertolongan. Ternyata Tuhan menjawab doa saya. Cuman ketika pada saat dia mau selesai pembayaran, saya angkat tangan karena saya nggak punya uang sama sekali pada waktu itu. Dan Tuhan hanya kasih firman ini, berdoa dengan firman ini, Mazmur 86. Akhirnya, singkat cerita, pada waktu itu direkturnya masih Pak Edi Sindoro. Ya, pada waktu itu saya menghadap beliau, minta keringanan, ternyata juga tidak dikasih keringanan. Akhirnya singkat cerita ya, udah saya pasang badan aja gitu. Saya pasang badan aja menghadapi segala kesulitan ini. Dan akhirnya ya beliau keluar juga sih dari rumah sakit karena anak-anaknya semua orang kaya ya, tinggal di Puspitaloka, dan juga anak-anaknya banyak di luar negeri gitu. Pada saat ini Tuhan berikan pelajaran bahwa untuk bisa menguasai diri dan mengendalikan segala emosi gitu. Kejadiannya luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa atas firman Tuhan ini yang memberi kekuatan, memberi ketenangan, dan juga memberi pertolongan. Itu aja Pak Kianli. Oke, terima kasih Ibu Lena ya, kesaksian yang baik dan bisa memberikan semangat buat juga yang lain agar tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Pak John, ada tambahan Pak? Pak John Minata. Shalom. Shalom. Semuanya. Lagi. Nanti saya minta didoakan, istri saya hari ini akan menjalankan radiasi perdana ya di sekitar perutnya yang habis operasi rahim kemarin. Jadi nanti yang doa Pak Rudi ya? Enggak, Ibu Deborah Yusta, nanti doa berkat.
Oke. Ya, sebelum berdoa, mari kita satukan hati. Saya ajak nyanyi satu lagu. Seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Katakan yang menabur dengan air mata. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Ya, silakan. Silakan Bu Deborah Yusta, lanjutkan Oke, dengan nanti. Boleh listnya? Ya, silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang memohon kepadamu. Soraklah, haleluya.